Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bro Lambang dengan nomor Indo Mahasiswa 21 /475445 garis miring SV garis miring 19120. Di sini saya akan mensimulasikan terkait dengan instruksi program PLC, yaitu instruksi timer, instruksi counter, dan juga instruksi differentiate. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai differentiate up dan juga differentiate down. Jadi divu atau differentiate up merupakan sebuah instruction atau sebuah fungsi yang dimana akan menghasilkan output berupa sinyal digital yang sifatnya momentary atau sesaat. Jadi differentiate up akan menghasilkan output sinyal satu ketika input yang diperoleh uh, dari kondisi 0 hingga naik ke kondisi 1 atau perubahan logika. Walaupun input bernilai konstan, akan tetapi output yang dihasilkan akan bersifat sementara. Nah, kebalikannya dengan div-day atau differentiate down. Nah, differentiate down akan menghasilkan output berupa logika satu yang bersifatnya momentary atau sementara ketika input yang diperoleh dari kondisi high atau satu menuju down atau low, walaupun perubahannya bersifat konstan. Berikut adalah simulasi yang akan saya lakukan. Nah, jadi ketika tombol on ditekan, maka output dari divu yang berupa kontak berupa alamat W0.03 akan ditutup sehingga coil 100.04 akan terhubung ke sistem. Nah, ketika div-day memperoleh input berupa sinyal high, maka di sini instruction div-day tidak akan menghasilkan output berupa sinyal logika 1. Hal tersebut karena logika masih bersifat 1, belum berubah ke 0. Ketika berubah ke 0, maka akan dihasilkan sinyal logika high dari output dari differentiate down. Karena sifat dari differentiate down akan menghasilkan output ketika logika input bernilai 0 menuju bernilai 1 menuju 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai timer. Timer dibagi menjadi dua, yaitu timer on delay dan juga timer off delay. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai timer on delay. Di sini terdapat beberapa kontak, yaitu kontak reset dengan alamat 0.01, kontak on dengan alamat 0.00, kemudian ada kontak work area dengan alamat W0.00. Kemudian di sini terdapat kontak work area 1 yang terhubung dengan input timer dengan alamat 000. Jadi di sini settingan value atau waktu yang akan digunakan di timer kali ini adalah hashtag 50 atau 50 atau 5 detik. Di sini kontak dari timer T000 akan terhubung dengan output 100.00. Baik, langsung saja kita simulasikan. Jadi ketika tombol on ditekan, maka timer akan memperoleh input dari kontak WA1 karena kontak WA1 atau work area 1 akan menjadi tertutup karena tombol on ditekan. Sehingga ketika timer telah bekerja, maka penghitungan mundur akan dilakukan. Penghitungan mundur dilakukan dan ketika waktu itu habis, maka kontak T00 yang awalnya NO akan berubah menjadi NC sehingga output akan bekerja. Nah, untuk mengembalikan kondisi ini menjadi kondisi semula atau mereset sistem, kita dapat menekan tombol reset sehingga timer akan kembali seperti semula. Nah, selanjutnya saya akan mensimulasikan terkait timer off delay. Jadi prinsip kerjanya hampir sama dengan timer on delay. Hanya saja di sini terdapat beberapa perbedaan kecil, yaitu perbedaan alamat dari kontak-kontak. Karena apabila sama, kontak tersebut akan mengalami malfungsi atau gagal bekerja. Di sini perbedaan yang paling signifikan adalah kontak yang terhubung dengan output.
Jika timer on delay kontak berupa NO, maka kebalikannya dengan timer off delay. Timer off delay output 2 memiliki hubungan NC dengan kontak timer 001. Langsung saja kita simulasikan. Nah, ketika timer memulai penghitungan mundur dan waktu telah menunjukkan atau habis, maka yang awalnya kontak bersifat NC, maka terbuka menjadi NO. Dan untuk mengembalikan kondisi seperti awal, maka kita dapat menekan tombol reset. Baik, di sini saya akan mensimulasikan terkait dengan instruksi counter up dan juga counter down. Di sini saya menggunakan instruksi reversible counter, yaitu CNTR dengan alamat 000. Di sini terdapat juga value atau angka. Ketika angka tersebut diperoleh, maka counter akan bekerja. Di sini terdapat 5 macam kontak, yaitu kontak input up dengan alamat 0.00, kontak input down dengan alamat 0.01, kontak input reset dengan alamat 0.02, kontak dari counter itu sendiri, yaitu C dengan alamat C000, dan juga kontak reset yang bersifat NC dengan 0.02. Baik, di sini saya akan mencoba untuk memberikan input berupa counter up. Nah, jadi setelah value atau angka yang kita peroleh, maka output tersebut akan menyala karena kontak dari counter yang bersifat NO akan tertutup, yaitu menjadi NC. Baik, saya akan mencoba untuk mereset counter itu. Ketika di reset, maka nilai dari counter akan kembali dan counter akan berhenti bekerja. Selain itu, output juga akan terputus karena kontak dari NC, kontak NC dari rest akan menjadi NO atau terbuka. Selanjutnya saya akan memberikan input yaitu berupa down. Nah, ketika input satu kali dari down itu menyebabkan yang sebelumnya value dari 0 itu berubah turun satu kali menjadi 3, sehingga counter akan bekerja karena pada dasarnya counter tersebut bekerja ketika value yang diraih yaitu bernilai 3. Terima kasih atas perhatiannya. Bila saya ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.